Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pembahasan sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Itu materi apa? Dakwah ini ya. Awal pertama wahyu turun, sekarang kita maju ke materi ketujuh yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika ayat Quran surat Al-Mudatsir itu turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, wahai orang-orang yang orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah mulai berdakwah, mulai mengajarkan apa-apa saja yang diterima oleh Rasulullah eee, sebelum ini ya, dari malaikat Jibril berupa wahyu, harus diajarkan kepada kaumnya. Dan Rasulullah ternyata melakukan fase ini cukup lama, yaitu 3 tahun. Untuk fase dakwah Rasulullah di Mekah yang 13 tahun, 3 tahun itu ya berarti lama ya, kurang lebih seperempat seperempat fase dakwah Rasulullah di Mekah itu fase dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita lihat salah satu, yang unik dari dakwah Rasulullah adalah Rasulullah berdakwah langsung di jantung kota Mekah. Jadi bukan di, apa namanya, bukan di pinggiran ya, bukan di pedesaan. Jadi dakwah Rasulullah itu tidak mulai dari pelosok, tetapi mulai langsung dari pusat kota saat itu, yaitu pusat kota Mekah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, makanya saya cenderung berpendapat bahwa selama di kota masih kurang dakwahnya, mungkin seharusnya para dai jangan meninggalkan kota dahulu ya. Kecuali kalau kota dirasa sudah cukup dainya, baru boleh, bukan baru boleh, baru menjadi kepentingan untuk melebarkan dakwah ke pelosok-pelosok. Karena kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, itu memulainya dari kota terlebih dahulu. Nah, Rasulullah mulai berdakwah itu kepada orang-orang yang terdekatnya. Siapa? Yaitu adalah Khadijah. Jadi Rasulullah ya, seketika itu mendapatkan wahyu, menceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah menenangkan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, bersyahadat, menerima ketauhidan dan kerasulan, bersaksi ya. Dan seketika itu pula Khadijah menjadi perempuan pertama yang masuk Islam. Adapun laki-laki yang pertama masuk Islam, ulama berbeda pendapat ya. Siapa sih sebenarnya kaum muslimin yang dari laki-laki yang masuk Islam terlebih dahulu? Ada yang bilang Waraqah bin Naufal, ada yang bilang Abu Bakar ya. Tetapi intinya mereka adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiq artinya yang mendahului dan al-awwalun artinya yang pertama-tama. Berarti yang pertama mendahului yaitu masuk Islam. Kemudian yang berikutnya ada Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini bisa pertama-tama dari anak kecil yang masuk Islam? Karena begini, kita kan kemarin sudah menjelaskan ya, bahwa Abu Thalib itu punya, sejumlah anak, yaitu yang pertamanya ada, kok saya lupa. Yang pertamanya siapa, yang kedua itu Ja'far, ada nanti Ali, oh ya, Aqil ya, Aqil yang pertama, Aqil itu ada Ali, ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang kedua Ja'far, yang ketiga Ali. Nah, Abu Thalib itu dikenal, tidak mampu secara perekonomian. Jadi, untuk meringankan keluarga Abu Thalib, maka
Rasulullah dan Abbas berniat untuk meringankan beban nafkah dari Abu Thalib, maka Abu Thalib pun mengizinkan anak-anaknya diasuh oleh yang lain. Aqil tetap diasuh oleh Abu Thalib atas keinginan Abu Thalib sendiri. Sedangkan Ja'far itu diasuh oleh Abbas, ya, Abbas, paman Rasulullah yang paling muda. Nah, kalau Ali itu Rasulullah yang pilih, sehingga Ali diasuh di rumah Rasulullah, tinggal dengan Rasulullah, dinafkahi oleh Rasulullah. Makanya teman-teman, kalau bagi teman-teman yang ingin membantu, keluarganya ya, meringankan, beban nafkah mereka, bisa nih dengan cara seperti ini. Anaknya diasuh bagi teman-teman yang mampu mengasuhnya. Nah, untuk apa lagi, jadi Ali ya, karena dalam asuhan Rasulullah, maka Ali menjadi anak yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian ada lagi Zaid bin Harithah. Zaid ini aslinya dia adalah budak yang, karena kalah perang, tertawan, dijual, kemudian dibeli, Khadijah pada akhirnya menjadi tuannya Zaid, namun Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah. Makanya Zaid menjadi dulunya ini anak angkat ya, orang-orang memanggil Zaid, Zaid bin Muhammad karena saking dekat dan cintanya, di antara mereka berdua, Zaid sangat mencintai Rasulullah, Rasulullah sangat mencintai Zaid. Zaid pernah didatangi bapaknya untuk ditawari pulang ya, bapaknya kepala suku lagi gitu kan, kurang apa, sudah berarti mampu, kaya ya, kemudian juga kepala suku, kalau meninggal Zaid jadi kepala suku. Nah, baik, insya nanti saya jelaskan. Nah, Zaid akhirnya diasuh, oleh Rasulullah ya tadi ya, saling mencintai dan orang-orang memanggilnya sebagai Zaid bin Muhammad, dan Zaid tetap memilih tinggal bersama Rasulullah dibandingkan dengan, bapaknya, walaupun bapaknya sudah datang meminta Rasulullah mengembalikannya, Rasulullah hanya menjawab, daripada ditebus gitu ya, ditebus oleh harta, lebih baik, tanyakan saja pada Zaid, Zaid itu ingin tinggalnya dengan siapa. Bapaknya, wah ini pendapat yang bijaksana gitu kan, datang ke Zaid, "Ayo Zaid pulang," gitu kan, "kembali kepada bapak, nanti di kampung, jadi kepala suku," gitu kan. Tapi Zaid nggak mau, bahwa Zaid tidak pernah ya, Zaid mengungkapkan bahwa Zaid tidak pernah merasakan kasih sayang, dicintai gitu kan, lebih daripada kasih sayang Rasulullah. Jadi bapaknya sendiri ternyata tidak tidak apa ya, sehangat kecintaan yang didapat, dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid tetap dengan Rasulullah, itu pula menjadi alasan Zaid nantinya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beriman pertama-tama. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar As-Siddiq yang memang sejak zaman dahulu itu adalah teman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar ini memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan sahabat yang lain. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika masuk Islam itu nggak pakai nanya gitu kan. Rasulullah itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Rasulullah memberi kabar kepada Abu Bakar bahwa dia mendapatkan wahyu, dia disuruh menegakkan risalah Islam ya, tauhid, dia adalah utusan Allah yang akan ya jadi pemimpin dari kaumnya. Abu Bakar nggak banyak tanya, menerima dan langsung masuk Islam. Sedangkan orang-orang yang masuk Islam di kemudian hari yang diajak oleh Rasulullah, tanya jawab dulu gitu kan, diskusi dulu. Jadi Abu Bakar karena dia sudah tahu sahabatnya, sudah kenal sahabatnya, Rasulullah itu jujur, Rasulullah bilang apa, Abu Bakar percaya saja. Dan Abu Bakar segera pada hari itu diminta apa ya, menawarkan diri untuk membantu dakwah Rasulullah, dan akhirnya Abu Bakar benar-benar membantu dakwah Rasulullah sampai masuk Islamnya 5 orang yang nantinya dijamin masuk surga. Jadi 5 dari 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam. Utsman kita tahu ya, khalifah setelah Umar bin Khattab. Adapun
siapa namanya, Zubair itu adalah hawarinya Rasulullah, pelindungnya Rasulullah. Rasulullah memuji Zubair. Zubair itu kalau jihad teman-teman, dia berani sekali, nggak lihat barisan musuh di mana, dia maju terus sampai nggak ada musuh lagi, baru dia mau balik lagi. Jadi nanti maju terus, nggak nemu musuh lagi, balik lagi, terus ya bolak-balik kayak gitu dalam jihad. Jadi dia nggak peduli bahwa di kiri kanannya musuh itu udah nggak dipikirin. Yang Zubair peduli itu adalah berperang terus-terusan membelah lautan musuh gitu ya. Makanya Zubair dijuluki oleh Hawari Rasulullah. Ada Abdurrahman bin Auf, kita sudah tahu ya, Abdurrahman bin Auf ini luar biasa kaya dan luar biasa membantu sekali Rasulullah dengan harta. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sahabat yang spesial. Jadi ini semua sahabat ini spesial. Apa keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia yang didoakan oleh Rasulullah mustajab, tepat doanya, tepat pula tembakan anak panahnya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau menembak anak panah itu selalu Allah sampaikan kepada tujuannya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berdoa maka diijabah segera gitu kan. Diijabah dengan segera. Jadi kalau orang ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mungkin kalau bahasa kita ini ya kadang agak ya saya nggak tahu ya bahasa apanya, kadang sensitif gitu. Kalau misalkan ada yang, menzolimi Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad pun mendoakan keburukan untuknya dan benar ternyata keburukan itu benar-benar sampai kepada orang yang menzolimi Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kenapa saat ini termasuk yang, ya orang hati-hatilah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas karena jangan sampai, didoakan yang tidak-tidak ya, gitu. Jadi memang saat ini soleh luar biasa, amanah luar biasa, dan doanya juga sangat mustajab dan yang dikenal gitu kan, bahwa saat itu tidak ragu kalau dizolimi, yang tentu dizolimi dan dizolimi luar biasa, maka dia bisa berdoa keburukan kepada orang yang menzoliminya. Ini ada Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah itu siapa? Thalhah juga sahabat Rasulullah yang luar biasa, yang mana Thalhah ini, eee, pahlawan ketika perang Uhud. Ketika Rasulullah tidak ada lagi pembela, selain ya berarti selain ini ya, selain Sa'ad bin Abi Waqqas dan selain Thalhah bin Ubaidillah, sisa 2 saat perang Uhud nanti, Thalhah yang menjadi pemegang pedangnya. Thalhah membentengi Rasulullah dengan badannya, dengan jadi Thalhah itu memainkan pedangnya gitu ya, menahan serbuan musuh. Rasulullah itu ya kalau, ya tentu Allah melindungi Rasulullah, tetapi syariatnya Allah melindungi Rasulullah dengan tangan Thalhah ya, sampai Thalhah itu pincang, sampai Thalhah itu badannya ada yang cacat ya, ada yang ya mungkin kalau kita tunadaksa ya, ada yang putus dari badannya, kemudian juga giginya ompong, giginya berantakan karena bekas perang melindungi Rasulullah di perang Uhud. Makanya kenapa Thalhah itu dapat julukan syahid yang berjalan di muka bumi, orang yang mati syahid tapi masih hidup gitu ya. Dan memang nanti di akhir hayat Thalhah benar-benar mati syahid. Nah, dari semua sahabat ini ternyata Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Thalhah itu mulia semua. Pahalanya buat siapa? Pahalanya tentu buat mereka sendiri, tapi juga di-copy ke pahalanya Abu Bakar. Makanya kenapa Abu Bakar ini amalnya luar biasa ya. Kalau umat Rasulullah semua ditimbang selain Abu Bakar, kemudian disandingkan dengan pahala Abu Bakar, ternyata pahala dan iman Abu Bakar lebih besar, lebih berat daripada pahala umat Rasulullah yang lainnya. Makanya teman-teman, Rasulullah SAW bersabda kan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajruhu." Barang siapa yang menunjuki atas kebaikan, maka baginya pahala yang semisalnya. Jadi teman-teman kalau punya sesuatu yang bisa diajak kepada orang lain berupa kebaikan, jangan ini ya, kita multi level marketingnya yang ini, terkait dengan amal ibadah. Ajak teman-teman untuk melakukan kebaikan sebisanya ya, dengan hikmah, bil hikmah, dengan baik, dengan bijaksana, dengan mendapatkan, hati teman-teman yang lainnya gitu kan. Nanti kalau misalkan mereka menjadi orang yang luar biasa amal ibadahnya, maka pahalanya untuk teman-teman. Makanya kenapa
Kalau di program saya yang lainnya, program sekolah pranikah, di antara yang saya anjurkan itu adalah serius untuk memiliki, keluarga yang, sholih, sholihah, karena nanti keluarga itu, anak-anaknya yang banyak itu misalkan nanti bisa menjadi amal ibadah bagi orang tuanya. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada asabiqunal awalun yang lain selain bintang-bintang ini, yaitu ada Bilal bin Rabah, ada Abu Ubaidah ya. Bilal kita sudah tahu ya, betapa kuat imannya walaupun disiksa. Abu Ubaidah ini julukannya Aminul Ummah, yang paling amanah di umat ini. Oh, jadi dahsyat-dahsyat. Ada Abu Salamah, ada Arqam, ada Utsman, ada Qudamah, Abdullah, Ubaidah, Said bin Zaid, dan istrinya gitu kan, Khobab bin Al-Arat, dan seterusnya. Ini ada Abdullah bin Mas'ud, dan total-total dihitung lebih dari 30, kurang lebih sekitar 40 orang. Dan nantinya mereka diajari oleh Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Jadi dari kabilah Bani Makhzum. Kalau Rasulullah dari Bani Hashim, nanti Arqam dari Bani Makhzum. Nah, ternyata semua kabilah di Mekah itu sudah ada, perwakilannya yang masuk Islam gitu. Jadi ini mulai menjadi isu gitu kan, karena ya sudah mulai kecium, oleh, penduduk Mekah gitu kan, bahwa ada yang berubah dari sekelompok orang ini, tetapi mereka masih, sembunyi-sembunyi, jadi masih tidak banyak reaksinya. Jadi dijuluki as-sabiqunal awwalun ya, sabik yang mendahului, awal yang pertama-tama. Nah, terkait as-sabiqunal awwalun ini ternyata Allah mengistimewakannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan sabiqunal awwalun ya dari muhajirin, dari ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, maka Allah ridho dengan mereka. Jadi istilah radhiyallahu anhu ini gelar yang diberikan Allah ya, jadi bukan karangan kita, radhiyallahu anhu itu. Wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan apa ini? Allah ridho pada mereka dan menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Fauzul ya, jadi kemenangan. Oke, kita lanjut. Nah, wahyu sudah turun berkesinambungan, dilakukan, secara rahasia, dan dakwahnya masih individu-individu. Nah, ayatnya khas masih ayat-ayat ciri-ciri Makkiyah, mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ya. Seperti apa itu ayat-ayat Makkiyah, itu cenderung pendek-pendek dibandingkan ayat-ayat Madaniyah, cenderung, mengajarkan kepada hal-hal yang terkait dengan Allah dan hari kiamat. Jadi belum banyak membahas syariat, membahasnya masih hal-hal terkait keimanan. Jadi apa yang mereka pelajari itu membuat mereka jiwa ghirah keislaman itu muncul gitu ya. Tapi ibadah-ibadah terkait syariat belum, banyak diturunkan pada saat itu. Jadi masih cenderung terkait dengan keimanan yang menghujam terlebih dahulu. Menceritakan kepada Allah supaya terbebas dari syirik, menceritakan tentang kiamat bahwa apa yang mereka perbuat sekarang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka bersemangat ya. Kalau mereka berbuat baik akan ada imbalannya, berbuat buruk akan ada imbalannya pula. Jadi intinya Rasulullah membuat majelis as-sabiqun al-awwalun ini tujuannya supaya membuat mereka keluar dari umumnya pemikiran kota Mekah saat itu kepada pemikiran yang berbeda ya. Jadi dikeluarkan dari kota Mekah, dididik oleh Rasulullah sehingga mereka berbeda pemikirannya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, salat pada saat itu turun, itu sudah, dijalankan tetapi belum 5 waktu, nanti 5 waktu belakangan, sebelum hijrah ya, 5 waktu, sekarang masih 2 waktu, eee, pada pagi dan petang.
Nah, Rasulullah kalau sholat dengan as-sabiqun al-awwalun itu keluar Mekah mencari lereng-lereng lembah tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh penduduk Mekah pada umumnya. Nah, oh ya, Rasulullah pernah sholat sembunyi dengan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Abu Thalib masuk dan melihat ini Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib sedang apa gitu kan. Dan ternyata itu adalah sholat, mereka sudah masuk Islam. Abu Thalib menasihati kepada mereka supaya berteguh hati. Jadi Abu Thalib itu bagaimanapun mencintai Rasulullah walaupun sampai mati tidak masuk Islam, tetapi membenarkan ajaran Rasulullah. Jadi ya ini ya, dilema juga ya, bagaimana mendukung Rasulullah, mencintai Rasulullah, membela Rasulullah, tetapi tidak kunjung masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah, Rasulullah ketika berdakwah, Allah bimbing ya, ayat-ayatnya biasanya selain terkait dengan keimanan, dalam arti menceritakan tentang Allah dan tentang kiamat, juga tentang kisah para nabi, khususnya kisah-kisah para nabi yang umatnya itu menderita. Di antaranya kisah Nabi Musa. Bani Israel di bawah Fir'aun itu disiksa luar biasa. Apalagi Asia istri Fir'aun ya. Asia istri Fir'aun itu disiksa sampai meninggalnya. Nah, ini dikisahkan dengan dahsyat gitu kan kepada as-sabiqun al-awwalun. Jadi masih sedikit langsung dibawa tegang gitu kan bahwa Nabi Musa umatnya disiksa. Nabi Nuh umatnya sedikit gitu kan. Nah, kaum Ad, kaum Samud, nah, kaum Nabi Ibrahim ya, kaum Nabi Lut dan seterusnya bahwa mereka umat-umatnya banyak yang menolak dakwah para nabinya dan apalagi Nabi Musa itu apa namanya tadi, apalagi umat Nabi Musa itu disiksa oleh Firaun dengan siksaan yang serius. Nah, ini berarti kalau umat terdahulu, apalagi Nabi Musa ya, yang sering diceritakan oleh Allah pada Rasulullah, Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Saya lupa berapa tepatnya. 120 apa 100 berapa kalau tidak salah. Nabi Musa itu dibandingkan dengan nanti yang kedua itu kalau tidak salah Nabi Nuh ya 70 kali. Saya lupa perhitungan pastinya, tapi Nabi Musa itu dibandingkan nabi lain disebutin mulu dalam Quran. Kenapa? Karena memang perjuangan Nabi Musa dan perjuangan Rasulullah itu banyak kemiripan. Nabi Musa membimbing masyarakat yang luas, Rasulullah juga sama. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang kadang membimbing masyarakat atau kisahnya itu tidak seluas nabi-nabi yang lain. Nabi Yusuf misalkan, kisahnya tidak banyak memimpin umat ya. Beda dengan Nabi Musa yang jelas-jelas memimpin umat melawan kezoliman, Rasulullah juga nantinya akan memimpin umat melawan kezoliman dan umatnya ternyata dizolimi. Nah, jadi udah dikasih wanti-wanti warning dari awal, ini ada kisah Nabi Musa, kalau mereka disiksa, ya berarti kalian juga. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi terus berlangsung selama 3 tahun. Nah, kemudian iya ya, jadi petinggi-petinggi Quraisy sudah mendengar isu Rasulullah mengajarkan ajaran yang di luar kebiasaan, mereka berdiskusi di Darun Nadwah. Lagi-lagi nama Darun Nadwah keluar, teman-teman ingat tadi ya, Darun Nadwah itu yang diwariskan kepada Bani Abduddar ya, mengurus Darun Nadwah, hijabah, mengurus apa lagi, panji perang ya. Nah, jadi Darun Nadwah ini sebagai warisan dari Qusay bin Kilab menjadi pusat musyawarah dari orang-orang Quraisy. Mereka sekarang membicarakan bahwa Rasulullah ini bawa ajaran baru, tetapi gimana gitu ya. Mereka merasa tidak begitu terganggu karena sebelumnya yang menyuruh ke ajaran Allah gitu ya, itu sudah ada beberapa orang. Ya, orang-orang Hanifiyah itu dikenal juga oleh orang-orang Quraisy, namun jumlahnya sangat sedikit dan tidak dipedulikan. Beberapa dari mereka mengambil ajaran Ibrahim, ajaran Nabi Isa untuk diri mereka sendiri. Sebagian ada yang mengumumkannya sampai ada yang diusir dari kota Mekah gitu. Jadi sudah apa ya, ini Rasulullah kok kayak gini lagi gitu kan, ngikutin orang-orang Hanifiyah sebelumnya apa gimana?
Nah, cuman ya udahlah Rasulullah posisinya beda. Kalau sahabat bukan sahabat ya berarti apa? Orang-orang Hanifiyah yang sebelum Rasulullah itu lemah, bukan siapa-siapa. Kalau Rasulullah, oh ini beda. Rasulullah itu pertama dari pembawaannya, akhlaknya itu membuat orang segan, sangat sekali berwibawa. Juga sudah ada gelar Al-Amin untuk Rasulullah. Ditambah Rasulullah itu asli dilindungi langsung oleh kepala kota Mekah saat itu, yaitu Abu Thalib. Dan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib saat itu sangat kuat, sangat dihormati, dan sangat melindungi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada di apa ya, orang yang banyak pendukungnya, banyak pelindungnya, sangat terhormat, dan bahkan nanti kalau Abu Thalib wafat, kemungkinan akan diwariskan kepemimpinan Makkah pada Rasulullah. Jadi mereka itu segan. Gimana ini kalau benar nanti Rasulullah jadi pemimpin di kota Makkah, masa kita mau punya urusan buruk sama Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu sudah membuat resah orang-orang musyrik, tapi mereka nggak mau berurusan dengan Rasulullah, segan. Dan kalau benar nanti Rasulullah jadi pemimpin kota Mekah, masa mereka mau uh, ini ya bermusuhan dengan Rasulullah, nanti repot sendiri gitu. Apalagi oh iya, Rasulullah juga saat berdakwah masih sembunyi-sembunyi, masih diam-diam, dan belum menampilkan dakwahnya, belum menyinggung mereka ya, menyinggung orang-orang Quraisy, belum menyinggung agama orang Quraisy, belum menyinggung berhala, belum menyinggung apa-apa. Jadi mereka lihat Rasulullah sibuk sendiri gitu ya. Jadi ya udahlah sibuk sendiri, kecil-kecilan juga lagian. Mungkin bentar lagi beres, mungkin bentar lagi nggak dilanjutin, mungkin ya terus-terusan kecil gitu ya. Jadi mereka nggak mau ambil pusing. Jadi Rasulullah dakwah Siriah ini masih menyenangkan dibandingkan dengan dakwah-dakwah Rasulullah berikutnya yang nantinya penuh dengan ya apalagi nanti ya dakwah mulai dimusuhi itu penuh dengan penyiksaan, penuh dengan pembunuhan, ada penuh dengan permusuhan, pokoknya peperangan, merepotkan sekali. Baik, kita coba masuk ke tanya jawab ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Saya berharap apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan itu bisa diterima dengan baik, tidak tidak apa ya, tidak ngomong apa sih ini, enggak gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Bismillah Ustadz, berapa lama wahyu tertunda dari wahyu pertama turun sampai wahyu kedua turun? Nah, jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu sempat ada putus selang waktu di mana ada waktu itu kosong Rasulullah sampai bingung harus berbuat apa. Ada yang bilang beberapa lama gitu ya, tapi ada yang bilang hanya beberapa hari saja. Tapi selama wahyu terputus ini, Rasulullah juga kebingungan harus apa ini? Wahyu yang awal-awal turun sampai ke wahyu Quran surat Al-Mudassir turun ya. Jadi Rasulullah sudah tahu nih ada sesuatu, ada wahyu, ada yang diterima, tapi ternyata sempat ada terputus beberapa waktu. Menurut yang paling saya ambil pendapatnya itu beberapa hari, saya tidak tahu ya tepatnya beberapa hari, itu mungkin 8, mungkin 7, mungkin berapa hari saya tidak tahu. Tapi saat itu juga ternyata Waraqah bin Naufal meninggal. Begitu ya. Jadi sempat ada wahyu turun mungkin beberapa hari sampai nantinya ada yang Waraqah bin Naufal meninggal. Tapi tidak begitu lama. Izin bertanya, bagaimana sholat Rasulullah dan sahabat sebelum Isra Mi'raj? Nah, ini ulama tidak ada yang tahu karena tidak ada riwayat yang pasti seperti apa sih sholat Rasulullah sebelum Isra Mi'raj. Yang jelas waktunya tidak 5 waktu. Yang jelas waktunya tidak 5 waktu. Pagi dan petang. Nanti ada ayat-ayat di mana diwajibkan sholat qiyamul lail gitu ya. Quran surat apa? Al-Muzammil ya kalau tidak salah. Disuruh dari setengah malam sampai nanti ujung malam, nanti di apa namanya, ditutup dinasah oleh dinasah berarti mansuh ya ayatnya ya, di ayat yang terakhirnya sampai nanti sholat qiyamul lail tahajud itu tidak wajib. Tapi kurang lebih kayak gitu. Para nabi diturunkan di umat tertentu, berarti di bagian dunia lain banyak umat manusia yang tidak tersentuh nabi. Benarkah demikian? Nah, ini gini ya, ulama berbeda pendapat terhadap orang-orang yang seperti ini.
Tapi ada yang bilang bahwa mereka itu pasti ahlul fatrah, dan nanti ahlul fatrah itu apakah langsung masuk surga atau ada ujian dulu? Kalau yang saya ambil itu nanti ahlul fatrah akan ada ujian terlebih dahulu, ujiannya nanti di akhirat. Nanti ada pembahasan ini terkait akidah, agak berat pembahasannya. Kalau nanti Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam api, yang masuk ke dalam api di baliknya ternyata ada surga, yang menolak, membangkang, ya dijebloskan ke neraka. Jadi ini kisah Al-Fatrah. Nanti apakah orang tua Rasulullah itu Al-Fatrah atau bukan? Kan ada Hanafiyah, ada segala macam. Ini ulama berbeda pendapat. Kalau kita ngebahas banyak-banyak di sini, nanti ya banyak yang sakit hati dalam arti karena orang tua Rasulullah dan kakek Rasulullah itu kebahas gitu kan. Jadi intinya apakah di bagian dunia ada yang tidak tersentuh? Iya, ada yang benar-benar tidak tersentuh, nanti di akhirat akan diuji lagi. Tapi ada yang tersampai kabar ahlul kitab pada mereka, ini apakah nasibnya sama-sama ahlul fatrah atau bukan, ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama bisa berpendapat, tetapi mohon jangan bertengkar atas perbedaan yang ya mending bertanya ke kita sendiri dulu ya. Kita tuh masuk surga apa enggak itu aja belum bisa terjawab sampai nanti akhirat. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf saya masih bingung mengenai istilah masuk Islam, bukan sebelum Rasul diperintahkan berdakwah dengan turunnya surat Al-Mudaththir, agama di Mekah memang Islam tapi menyimpang. Gini ya, disebutnya agama Ibrahim, jadi mungkin bukan Islam disebutnya masih agama Ibrahim, sudah mengenal Allah, sudah mengenal haji, tapi ternyata sudah ada penyimpangan dan ternyata penyimpangannya itu kesyirikan yang mana ya gimana? Islam itu intinya kan tauhid. Kalau ada kesyirikan ya berarti ya bukan Islam lagi. Jadi masuk Islam di sini adalah memurnikan tauhid ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah dan juga membenarkan nabi pada saat itu, yaitu nabi saat itu adalah Rasulullah wasallam Muhammadan Rasulullah. Gitu ya. Jadi masuk Islam ya dalam arti membersihkan diri dari kesyirikan dan mengesahkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Kita lanjut lagi, mau bertanya di awal kan sholat baru 2 waktu. Nah, sholat itu kapan ya? Pagi dan petang, oke ya? Mau tanya Ustadz, apakah Waraqah bin Naufal beriman kepada Rasulullah atau mengucapkan syahadat? Ulama sepakat bahwa Waraqah masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, intinya jangan kita itu mencela Waraqah bin Naufal karena Rasulullah melihatnya di jannatan atau jannatain. Jadi di satu surga atau di 2 surga. Nah, jadi Waraqah itu menurut hadis yang bisa dipercaya, yang sahih insya Allah, itu masuk surga. Nah, kalau sudah yakin masuk surga, apakah nanti dihitungnya sebagai umat Rasulullah atau umat Nabi Isa? Ya, itu nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas statusnya sudah aman, sudah masuk ini ya, sudah masuk Islam, sudah sah Islamnya, sudah sah tauhidnya. Tidak ini ya, tidak perlu mutlak, oh ini berarti belum syahadat pasti kafir, enggak gitu ya. Karena pada zaman tersebut ada ahlul kitab yang mereka sudah beriman pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya, tauhidnya sudah sah. Cuman belum tahu aja ada Rasul. Kalau Waraqah kan jelas-jelas membenarkan Rasul, mengimani Rasul, ingin membela Rasul, sayang berapa hari kemudian meninggal. Jadi ini suatu karunia Allah bahwa penantian panjang Waraqah menanti keluarnya Nabi, Allah sampaikan, Allah pertemukan, dan Waraqah benar-benar membenarkan gitu kan, dan baru diwafatkan. Semoga cukup ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Jazakallah khairan Ustadz wa iyyakum. Teman-teman kalau ingin bertanya jangan segan untuk bertanya di grup karena sudah saya minta Ustadz Edi Fadilah untuk mengajar dan Ustadz Edi itu rujukan di aplikasi Quran Base terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Jadi insya Allah ilmunya juga serius gitu ya, bukan yang insya Allah kita bisa percaya. Bukan yang sembarangan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita bersolawat untuk Rasul kita. Mudah-mudahan dengan solawat yang
Insya Allah ya kita dari hati salawatnya menjadi jalan bagi Allah untuk membuat kita bersama reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, surga paling tengah, sumber mata air segala surga di bawah arsy Allah bersama bersama Rasulullah ya, bersama para rasul, anbiya, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa untuk orang tua kita, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga semua teman-teman di sini nanti bisa bersama orang tuanya di surga ya, dengan keluarga besarnya. Semoga Allah kabulkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum. Terima kasih teman-teman. Wa iyyakum. Mudah-mudahan materinya ini ya bisa diterima dengan baik ya. Terima kasih.